tiba-tiba ada satu sosok yang itu datangnya tiba-tiba. Jadi ada yang perusahaan itu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Channel. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami hadir ke ruang YouTube teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada satu kurang apapun ya. Buat yang saat ini yang lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan diberikan kesabaran dalam menerima ujian dari Allah ini. Jangan lupa sahabat The Channel yang belum subscribe, silakan di subscribe aja karena gratis ya. Dan juga buat teman-teman yang mau bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di cerita malam kali ini ngobrol bareng atau ngobrol horor. Alhamdulillah pada kesempatan ini setelah hadir di hadapan kita Pak Ustadz Nang, alhamdulillah, yang akan menuturkan pengalamannya tentang berjumpa dengan makhluk halus atau bercerita mistis ya. Apa kabar Pak Ustadz Damang? Alhamdulillah. Apa nih Kang Nang kegiatan saat ini Kang Nang? Ya sekarang mah yang sekarang berada lagi di jalan ini mungkin saya penganggur ya. Apa? Iya penganggur karena dulu waktu saya mengalami cerita horor. Nah, waktu itu kan selama kerja selama 10 tahun satu perusahaan. Nah, di sana mungkin selama 10 tahun itu ada satu malam yang saya alami cerita horor, yaitu mah bukan cerita horor lagi. Karena saya mengalami dan melihat sendiri dan berdekatan lagi ya dengan makhluk halus itu. Terus orang yang sebalam itu saya mengalami waktu tahun mungkin ada 10 tahunan lah. 10 tahun udah lama juga kan ya. Sekarang udah nganggur 10 tahun ya. Wah, bukan yang nganggur, Kak Ustadz mah sekarang lagi ngajar teman-teman aja, ngajar atau bisa disebutlah guru agama, guru ngaji ya Kang Nang ya. Nah, pengalaman saya dalam horor itu mungkin ada satu kejadian yang sangat menakutkan dan mengherankan sekali ya. Karena baru pertama kali saya mengalami hal seperti itu setengah dua malam. Nah, itu Kang Nang, maaf nih saya potong dulu. Waktu itu masih ingat nggak harinya atau tanggalnya berapa? Itu 10 tahunnya. Harinya aja lah. Kalau tanggal pasti lupa lah gitu. Harinya hari apa? Itu kalau nggak salah tuh hari Senin malam Selasa ya. Malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Kang Nang itu waktu itu kerja malam. Waktu itu kan kerja malam. Shift 3. Shift malam itu long shift itu ya malamnya 12 jam. 12 jam pas kebagian kerja malam. Nah itu kan ada pergantian gitu ya, pergantian istirahat gitu. Yang satu nunggu, yang satu istirahat selama mungkin 1,5 jam atau Oh jadi Kang Nang ini istirahatnya nggak bareng-bareng. Kalau siangnya shift siang kan jam 12 istirahat semua gitu. Kalau ini mah enggak ya? Kalau malam tuh mesin nggak boleh berhenti kan? Nggak boleh berhenti. Produksi harus berjalan terus. Jadi walaupun dianjurkan setiap orang ada istirahatnya, tapi produksi harus berjalan terus. Karena apa? Karena perusahaan nggak mau tahu apa itu istirahat atau itu apa. Jangan sampai mesin diberhentikan aja. Jadi, karena akan menghambat produksi Kang Nang ya. Mungkin penghasilan produksi perusahaan akan mengurangi kalau diberhentiin ya. Karena itu bersangkutan dengan pemanasan gitu ya. Pemanasan seperti boiler gitu. Nah itu kan bahan-bahan keras semua. Nah saya mengalami satu malam itu
sebelumnya saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu kan, baru udah kerja gitu, suka ngobrol-ngobrol dulu. Nah, jadi nanyanya apa? Kata teman saya tuh, kamu bagian jam berapa nanti istirahat gitu kan? Nah, kata saya tuh, ya kamu duluan lah, mungkin kamu dari jam 2, jam 12 malam sampai jam setengah 2. Nah, Oh jadi istirahatnya sejam setengah ya, atau gimana? 1 jam setengah. Oh istirahatnya. Jadi sebagian dibagi-bagi lah gitu. Jangan semua istirahat, jadi kan nanti mesinnya nggak ada yang nunggu. Benar. Jadi 1 jam setengah itu dia udah bangun, teman saya. Nah, saya baru setengah 2, saya bagian setengah 2. Nah, udah saya masukin bahan untuk bahan yang mau diproses. Nah, itu baru saya istirahat. Teman saya ngambil bahan dulu. Saya menunggu sebentar, tunggu teman saya lama-lama ya, lama sekali belum datang ya. Nah, karena jarak produksi sama dengan bahan yang mau diambil itu jauh ya jaraknya. Jadi saya mau istirahat, baru juga talentan. Tiba-tiba ada satu sosok yang itu datangnya tiba-tiba. Jadi ada yang perusahaan itu kan ada divisi beda-beda ya, beda gerbang. Jadi pas di divisi yang satu itu kan waktu itu lagi pas tengah-tengah malam ya, malam ya mau jam subuh kan, setengah 2. Kenapa ada perempuan datang dari divisi lain? Karena itu divisi itu udah gelap, udah dibantiin karena itu nggak ada shiftnya, long shift itu siang terus ya, yang divisi yang itu. Ini Mang Nang barusan Mang Nang ngobrol ada perempuan gitu. Apakah di shift Mang Nang itu atau kerja malam Kang Nang itu ada karyawan perempuannya nggak Mang Nang? Ada. Nggak ada, lu laki semua. Laki semua. Ada juga perempuan itu bagian rolling. Ya, bagian rolling. Jadi rolling itu cuma membungkus bahan-bahan yang udah diproses gitu ya, yang udah mau dipak lah. Mau dipak. Nah, itu perempuan itu. Jadi waktunya perempuan itu nggak sampai malam. Ya, mungkin jam 10 udah pada pulang semalam itu. Nah, saya mah kejadian jam setengah 2. Jam setengah 2 waktu itu Kang Nang lagi istirahat, sudah makan sambil tiduran gitu kan ya. Karena udah gantian nih sama temannya. Nah, dan saya itu berangkat aja mengambil barang yang mau diproses. Nah, saya baru juga mau tiduran terlentang gitu, agak baru merem macam gitu. Lantaran ada satu makhluk, sosok perempuan yang rambutnya terigal. Nah, dia keriting. Ya, keriting Ya. Jadi enggak keriting banget gitu. Jadi enggak itu bergelombang. Ikal gitu, gelombang. Ya, ikal. Itu sepanjang gimana Kang Nang? Sebahu atau sebahu inilah. Heeh. Di bawah gundangnya. Nah, itu saya kaget dan heran. Kenapa ada perempuan malam-malam gini? Lagian di tempat kerja lagi. Nah, saya waktu itu perasaan tuh takut, bulu kuduk sampai merinding semua. Nah, di sini saya merasakan bahwa ini kejadian yang aneh, yang selama hidup saya ini yang baru saya alami. Nah, baru saya ingat itu perempuan datang, langsung menghampiri mesin yang pegang saya. Oh, mesin yang dipegang Kang Nang tuh si perempuan tuh datang ke situ. Iya, menghampiri jalan biasa, jalan biasa. Jadi badannya ya hampir 1,5 meter lah, nggak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi jalannya tuh biasa seperti orang biasa. Seperti manusia biasa, Pakaiannya juga pakai daster. Pakai daster itu. Pakai daster mau tidur. Nah, daster tidur. Nah, saya kan ini teh orang beneran atau makhluk-makhluk yang di luar jangkauan manusia gitu. Makhluk halus itu astral. Tapi ini kan berwujud. Real gitu ya. Iya, jelas. Seperti manusia. Setelah itu dia pegang-pegang produk yang saya kerjain. Nah, ke depan, ke belakang, ke belakang ya. Nah, saya merasa itu Kang Nang jaraknya dari Kang Nang istirahat tiduran sama si perempuan itu berapa meter kira-kira mana? 1 meter lah. 1
meteran. 1 meter. Berarti depan jelas muka. banget gitu ya. Depan muka. Oh. Tapi mukanya nunduk terus, Tunduk terus gitu ya. Nunduk, ya. Nah, itu kan saya tanya-tanya pada diri sendiri ya. Teh apa manusia atau Bukan gitu ya. bukan atau makhluk halus gitu ya. Tapi kan sebut makhluk halus ya. Wujudnya depan sekali. Real nyata gitu ya. Depan nyata. Terus saya sampai merindingnya, kok kenapa perempuan ada malam-malam datang dari divisi lain gitu ya. Nah itu perempuan itu sampai mundar mandir depan belakang terus. Nah waktu itu saya bertanya dalam diri bahwa ini teh orang mungkin udah mati ya. Nah udah mati mungkin orang ini karena mungkin saya nggak mengenal jelas ya. Tapi sosoknya agak ingat-ingat lah. Agak ingat-ingat mungkin ini orang dulunya kurang sempurna dalam meninggalnya gitu. Nah, mungkin dia mau didoakan atau apa, minta mau bicara nggak bisa gitu ya. Minta didoakan untuk keluarganya, mungkin nyampaikan sesuatu, tapi dia Tidak bisa menyampaikan bisa gitu. menyampaikan, tapi dia mundar mandir, nggak diam gitu kan. Mundar mandir seperti orang yang bekerja aja gitu. Nah, Kang Nang waktu itu kan Kang Nang tadi bercerita bahwa Kang Nang itu dalam posisi antara tidur dan sadar gitu ya. Nah, berapa menit Kang Nang itu melihat itu? Ya mungkin lah ada 2 menitan lah. 2 menit. Saya mau bertamu udah nggak kuat kan, udah ngantuk kan, capek. Udah terlentang, belum tidur. Pas saya bergerak di dalam terentang itu, melihat di pinggir saya ada orang gitu. Tapi orang itu ya tadi lihat saya ada di bis, keluarnya dari divisi lain gitu kan. Nah tiba-tiba udah ada depan saya. Nah itu saya kan merasa ya takut sama kaget, heran lagi kan, perasaan nggak enak lah. Nah, mungkin kalau saya tanya, orang yang takut mau nanya apa gitu. Jadi nggak bisa diam aja gitu. Terkesima mungkin kan. Terkesima, jadi melihat aja gerak-gerik dia gitu, ke depan ke belakang. Nah, saya tuh orang ini mungkin udah mati lah. Udah meninggal gitu ya. Udah meninggal, mungkin kurang sempurna lah, karena saya lihat itu mukanya nggak seperti orang yang senang gitu. Orangnya mukanya tuh kusam, jadi seperti orang sedih lah. Kang Nang sebenarnya itu Kang Nang sampai punya perasaan itu, oh ini orang yang sudah meninggal itu kenapa Kang Nang? Atau gimana karena sampai Kang Nang bisa punya pemikiran seperti itu gitu? Iya. Apakah perempuan itu Kang Nang mengenalnya atau gimana awalnya Kang Nang? Jadi nggak jelas ya, jadi nggak jelas persis ya, saya kenal gitu. Tapi ya lihat dari postur tubuhnya dikenal Kang. Saya merasa mengenalnya gitu. Nggak jelas orang-orangnya siapa, di mana tempatnya gitu ya, secara meninggalnya itu. Cuman pernah lihat sosok atau postur tubuh seperti itu? Semasa hidupnya pernah saya lihat gitu ya. Tapi saya kan melihat itu nggak bisa tahunya orang itu meninggal atau belumnya, karena di waktu itu kan 1:30 malam. Nggak mungkin lah di perusahaan, mungkin melalui sapam dulu kalau masuk kan ada penjagaan gitu, mungkin nggak diperbolehkan masuk juga. Nah di sini pas saya lihat juga dari divisi lain, dari gerbang lain keluarnya itu orang. Nah pada saya ingat, oh ini udah mati mungkin ya, udah meninggal. Nah mungkin orang ini kurang kurang sempurna untuk meninggalnya gitu. Meninggalnya secara tragis lah mungkin ya. Tapi saya mah nggak ingat apa-apa orang itu meninggalnya seperti apa. Kan? Tapi saya kan sangat takut sekali, nggak bisa bicara lah, ketesima lah mungkin ya, nggak bisa bicara. Nah orang itu pas saya ingat itu dia menghilang gitu ya. Menghilang secara tiba-tiba menghilang aja gitu ya. Jadi seperti orang pamitan gitu. Hilang gitu ya. Jadi nggak langsung gelap gitu. Ya pas dia melirik ke saya, langsung hilang gitu. Atau menghilangnya gimana? Langsung kayak di film-film
hilang gitu atau Iya. terbang atau jalan kaki aja? Jalan kaki Bari sambil melirik gitu. Oh. Langsung hilang. Saya perhatian ke depan nggak ada gitu. Jadi tadi kan makna cerita antara sadar dan tidak. Nah setelah Kang Nang ingat lagi itu sosok yang pernah Kang Nang kenal gitu ya, dan diingat oh orang ini udah meninggal gitu. Baru si sosok itu menghilang gitu kan ya. Oh Gitu. seperti itu. Ya masa orang kan mau nanya tentang apa malam-malam ada perempuan di perusahaan di dalam pabrik gitu. Dan situasi saat itu Kang Nang istirahat sendiri. Iya kan teman saya lagi ambil bahan untuk Oh, proses. oh dia jauh juga kata Kang Nang Iya, tadi ya. jauh. Dia sendirian. Hmm. Jadi waktu itu kan mungkin orang ini minta didoain apa ya. Karena mungkin Kang Nang meninggalnya gimana ya? Secara tidak wajar. Tragis gitu ya. Ya mungkin pesan juga nih, titip pesan ke Pak Ustadz Nang mungkin ya, minta didoakan atau gimana Kang Nang ya. Ya mungkin keinginannya gitu. Karena apa orang sudah meninggal itu nggak bisa memberikan sesuatu bahwa saya sudah meninggal terus saya minta didoakan nggak bisa, dia nggak bisa bicara kecuali ke orang yang tertentu bisa berkomunikasi dengan orang solusinya. Jadi saya mah cuman melihat aja, kata Sima aja gitu. Nggak bisa menanya, dia juga nggak bisa nanya saya gitu. Nah itu waktu itu juga saya udah kejadian itu saya tanya ke teman-teman besoknya tuh, teman saya yang sedivisi ya. Nah, dia kan bagian siang, sebelumnya dia bagian malam. Nah malamnya sebenarnya dia malam Jumat. Namanya si orang namanya si Mas Yanto ya. Mas Yanto itu orang. Jadi dia seperti saya mengalami para makhluknya beda lagi. Oh si sosoknya beda lagi, tapi perempuan. Perempuan sama. Oh. Cuman dia melihatnya di depan kirbok atau apa namanya yang untuk pembel gitu ya, pembel, bok pembel gitu. Dia duduk di sana, di depan persis orang teman saya. Itu malam-malam juga Kang Nang. Itu jam 12 jam sama. Oh. Kejadiannya itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam pas malam Jumat ya. Ketemunya pas malam Jumat. Kejadiannya bertemu dengan teman saya itu ya. Nah, dia bercerita, oh sama saya juga pernah mengalami seperti itu, tapi rambutnya panjang, baju putih semua, saat lagi duduk aja sambil Tertunduk. ya menundukkan diri gitu ya. Jadi seperti orang yang sedih, gitu, yang sedih gitu. Kata teman saya. Jadi jadi udah gak aneh lagi lah, katanya tadi itu jangan diributkan gitu ya. Udah dia melihat, kita aja yang melihat gitu. Jadi jangan bicara teman-teman kita. Dia bisa takutin seperti kan kita udah mengalami, jangan bicara buat teman-teman lagi gitu. Katanya ya. Saya juga nggak bicara, nggak ada yang tahu. Nah udah keluar saya tahu keluarnya. Dan bisa cerita ini diceritakan pertama kali kesini karena ya. Ini saya ceritakan. Nggak ada yang tahu. Selama 10 tahun Kang Nang nggak cerita. Saya pendam. Saya pendam karena kata teman saya, kalau kamu tidak ingin melihat lagi, jangan menceritakan. Tapi mudah-mudahan Kang Nang setelah bercerita ini Kang Nang nggak ngelihat lagi ya. Enggak. Mudah-mudahan Kang Nang ya. Iya. Jadi kan jadi pepatahnya teman saya itu gitu. Kalau kita menceritakan sesuatu yang aneh-aneh, jangan diceritakan sama orang lain. Nanti kita akan didatangi lagi kan gitu. Nah, jadi saya takut, udah aja nggak diceritain ya. Nah, Dan punya keberanian saat ini Kang Nang setelah 10 tahun ya Kang Nang ya cerita ya, lagi. waktu ini mungkin di dalam kesempatan ini kan mungkin ada musim channel YouTube gitu ya. baru ya. Nah, Kang Nang bisa bercerita di sini gitu ya. Untuk orang banyak, Bapak pengalaman ini jelas saya mengalami sendiri dan tidak melihat mata orang lain ya. Jadi saya berhadapan dengan makhluk itu sendiri langsung jarak 1 meter itu. Nah, teman saya juga sama jarak 1 meter melihatnya. Nah, itu juga akan mungkin orang sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi ada seorang makhluk satu lagi yang namanya jin korin. Karena itu bisa menyerupai orang yang
yang meninggal itu dia bisa tahu rahasia-rahasia dari lahirnya. Yang namanya jin korin itu kan bisa memfitnah orang yang sudah meninggal. Jadi Dan kita jangan terpancing bahwa orang meninggal itu menyimpulkan bahwa orang meninggal bisa hidup lagi gitu. hidup lagi, Ngajong jurigan mangnya nggak bisa masukin. ngeliwaan ke batur gitu nya. Nah, Tapi kita harus yakin bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali lagi dalam dunia, tapi dia perlu doa-doa dari keluarganya. Terus kita meyakini bahwa gaib seperti jin, malaikat, setan. Nah, kalau setan itu kan ada di hawa nafsu kita. Kalau jin, iblis itu mungkin makhluk yang bisa berbentuk berbentuk orang-orang gitu. Tapi kita meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk itu banyak, bukan manusia saja ya. dan kita wajib mengimaninya Kang Nang ya. Meyakini dan mengimani bahwa satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya kepada makhluk gaib ya. Nah, teman-teman, luar biasa pengalaman Kang Nang barusan, di mana beliau bertemu makhluk sosok yang dia kenal sewaktu hidupnya. Tapi itu bukan dia ya, maknanya yang udah meninggal tuh datang lagi, bukan. Itu yang Kang Nang tadi bilang itu makhluk yang berbentuk korin ya. Jin korin yang mendampingi setiap manusia ada Kang Nang ya. Selama dia lahir atau mulai dari lahir sampai meninggal dia ada gitu kan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan cerita barusan yang dituturkan oleh Kang Nang, dan ini adalah cerita nyata Kang Nang ya, bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya bahwa makhluk gaib itu memang ada Kang Nang ya, dan kita wajib mengimaninya. Terima kasih Kang Nang sudah menuturkan pengalaman gaibnya atau pengalaman mistisnya kepada sahabat Dejo Channel semua. Mudah-mudahan ini dapat diambil hikmahnya. Dan buat teman-teman yang baru gabung channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah kita ketemu lagi di cerita malam edisi ngobrol horor berikutnya. Dan akhir kata saya bersama Kang Nang mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.